Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih semua seluruh peserta didik di Indonesia? Nah, semoga masih tetap semangat ya belajar daringnya. Oke, kita ketemu dalam bidang studi PPKN yang pastinya akan bisa menghasilkan ataupun menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Nah, baik, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketemu lagi dalam pelajaran PPKN di kelas 10. Oke, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, oke, kita langsung next. Nah, jadi materi ini masih masuk ke dalam bab 3 ya. Ya, bab 3 kita kemarin judulnya adalah kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bahkan di pekan lalu, 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita masuk kepada tata kelola pemerintahan yang baik ataupun biasa dikenal dengan istilah good governance, ya kan? Oke, jadi menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, ini adalah pengertian daripada pemerintahan yang baik tadi ataupun good governance. Oke, kita next. Nah, jadi tata kelola pemerintahan yang baik itu merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas. Nah, dalam baik itu dalam ilmu politik ataupun administrasi publik gitu ya kan, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, kemudian masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, jadi dalam tata kelola pemerintahan yang baik ternyata terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Di mana unsur yang pertama yaitu unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Kemudian yang ketiga unsur warga masyarakat ataupun stakeholders. Nah, ini adalah 3 unsur pokok yang bersifat sinergis yang terdapat dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, tapi pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Ingat ya, jadi tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat, karena memang kepentingan rakyat yang diutamakan. Nah, pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Nah, sebenarnya ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik tadi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Laode Ida tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Nah, sedikitnya itu ada 5 ciri dan karakteristik yang menurut Laode Ida ini sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi, adanya jaringan multisistem. Nah, multisistem di sini pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. Nah, self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah self-governing dalam mengatasi
kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Nah, kemudian ciri dan karakteristik yang keempat yaitu keseimbangan kekuatan, balance of force. Nah, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, yaitu kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Nah, itu dia keseimbangan kekuatan. Jadi harus seimbang, harus balance, ya kan? Kemudian yang kelima, independensi. Nah, independensi yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis, baik itu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Nah, jadi kelima ciri dan karakteristik ini merupakan ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini menurut Laode Ida tadi. Nah, ingat yang pertama tadi apa? Terwujudnya interaksi yang baik, kemudian komunikasi, proses penguatan diri sendiri, lalu ada keseimbangan, balance, ya kan? Kemudian yang kelima ada independensi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ciri dan karakteristiknya. Nah, ya kan? Oh, bukan. Yang pertama tadi ada lagi unsur pokok. Ada 3 unsur pokok, lalu ciri dan karakteristik. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur pemerintahan. Pada tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, jadi ada sedikitnya 7 struktur pemerintahan mencakup yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Nah, hubungan antara pemerintah dan pasar ini bagaimana? Kan kita berbicara struktur pemerintahan gitu ya kan? Artinya kalau kita berbicara struktur itu kita berbicara tentang hubungan. Nah, kerjasama ya kan? Nah, yang pertama hubungan antara pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Nah, itu hubungan yang pertama. Lalu kemudian hubungan yang kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya nih, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Lalu yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Misalnya nih, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, banyak tuh ya kan, diberikan kesempatan untuk ikut serta dan berpartisipasi, baik itu dianya dalam pembangunan dan ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian struktur pemerintahan yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih, itu politisi ya, dan pejabat-pejabat yang diangkat. Nah, beda nih, pejabat yang dipilih itu biasa kita sebut dengan politisi. Nah, kemudian pejabat-pejabat yang diangkat adalah pejabat birokrat. Nah, jadi memang kita harus bedakan, tidak semua pejabat yang ada pada hari ini gitu ya kan, yang memimpin di negara kita adalah pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, tidak. Jadi ada beberapa yang memang mereka menjadi pejabat negara itu karena diangkat. Nah, misalnya hubungan antara pejabat yang dipilih dengan pejabat yang diangkat ini adalah mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi. Nah, pertemuan ini bisa mencakup ataupun bisa membahas hal-hal yang memang butuh untuk didiskusikan, seperti itu. Kemudian yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Kemudian yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang atau RUU. Nah, karena memang undang-undang mereka yang merancang gitu ya kan, mereka yang membuat, maka mereka yang membahasnya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Jadi memang perlu ataupun butuh yang namanya hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional. Nah, baik menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, militer, ataupun lain sebagainya. Yang pasti bidang-bidang tersebut ataupun kerjasama di bidang-bidang tersebut tujuannya untuk kemajuan bangsa. Oke, nah untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik,
Ya kan? Karena kita berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Nah, jadi untuk mengimplementasikan ataupun menerapkan, mengaplikasikan tata kelola pemerintahan yang baik itu tadi diperlukan beberapa persyaratan. Nah, jadi ada beberapa persyaratan untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan tadi. Nah, kita lihat ada 5 ya, ada 5 persyaratannya. Nah, yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan. Nah, jadi ini lebih kepada efisiensi ya. Efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Nah, jadi memang tata kelola pemerintahan itu baik ketika memang terwujudlah sebuah yang namanya efisiensi dalam manajemen tadi. Gitu. Nah, lalu yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Nah, ini juga penting. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, contohnya saja yang saat ini sedang viral-viralnya gitu ya kan, tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi memang di sini pemerintah dituntut untuk akuntabilitas, di mana pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada rakyat ataupun kepada warga negara Indonesia tentang kebijakan ataupun suatu ya kebijakan yang dikeluarkan, seperti itu ya. Jadi ini perlu agar tata kelola pemerintahan tersebut termasuk ke dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Nah ya, itu dianya yang kedua. Kemudian yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Nah, jadi memang harus ada yang namanya perangkat hukum yang memadai, yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, lalu yang kelima, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. Sistem informasi yang menjamin akses masyarakat. Nah, kemudian yang kelima, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan. Nah, dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui rights to information, keputusan pemerintah terjamin. Ya kan, hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah itu terjamin. Nah, ini adalah 5 persyaratan yang harus dipenuhi ataupun harus terlaksana demi pengimplementasian tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kalau kita lihat saat ini bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, apakah sudah termasuk kepada tata kelola pemerintahan yang baik, sedang menuju baik atau belum? Nah, mungkin sudah bisa terbayang gitu ya kan bagaimana di negara kita. Nah, jadi salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintah yang demokratis. Nah, apa itu demokratis? Nah, sudah kita bahas ya di video pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Jadi ketika pemerintah itu tertutup terhadap kritik ataupun menutup terhadap kritik, tidak menerima kritikan dari rakyat, maka dapat dikatakan bahwasanya pemerintahan itu tidak pemerintahan yang demokratis. Nah, dan ketika pemerintahan itu tidak demokratis, maka tidak bisalah terwujud tata pemerintahan yang baik tadi. Karena dikatakan bahwasanya salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Nah, jadi terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Jadi kalau misalkan ada pemerintah yang anti demonstrasi, ya kan, bahwasanya demonstrasi itu baik, penyampaian aspirasi dan pendapat dari masyarakat gitu ya kan. Jadi kalau ada pemerintahan yang anti demonstrasi, menolak demonstrasi, berarti dianya tidak demokratis, gitu ya kan? Oke, baik, ini adalah materi kita pada video pembelajaran kali ini yang bertemakan ataupun berjudul tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga paham dengan materinya dan semoga bermanfaat. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video pembelajaran kita hari ini.
Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, silahkan di like, komen, dan juga share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.